Gini, kalau lo masih ngebayangin Big Bang itu kayak petasan raksasa yang meledak di tengah ruang angkasa yang gelap gulita dan kosong melompong, well, pemahaman sains lo udah benar-benar usang. Hari ini kita bakal ngebedah realitas dari literatur fisika modern yang faktanya jauh lebih brutal dan ngelawan semua logika dasar lo. Jadi, buang jauh-jauh gambar ledakan konyol itu dari kepala lo sekarang juga. Coba deh, lu jawab pertanyaan provokatif ini. Apa yang ada di sebelah utaranya kutub utara? Lu pasti mikir sejenak kan? Jawabannya simpel, nggak ada. Bukan karena tempatnya kosong, tapi karena konsep arah utara itu sendiri udah nggak berlaku secara fisik di titik itu. Dan ini adalah kesalahan fatal yang sering banget dibikin manusia pas nanyain asal-usul alam semesta. Ini kenyataan pahit yang bikin banyak orang ngerasa ketinggalan zaman. Waktu itu bukan sebuah panggung abadi, tempat alam semesta ini main drama. Waktu itu nggak pernah eksis sebelum Big Bang. Sama sekali nggak ada. Waktu baru lahir barengan sama ruang, persis di detik yang sama saat alam semesta ini muncul. Masuk ke babak pertama. Kenapa pemahaman dasar kita soal realitas selama ini benar-benar salah total? Pandangan awam selalu nganggap Big Bang itu materi yang meledak di dalam ruangan raksasa. Tapi fisika modern nunjukin realitas yang beda banget. Big Bang itu adalah ekspansi masif dari ruang dan waktu itu sendiri. Lo bayangin lagi narik kain karet elastis ke segala arah. Nggak ada yang namanya tempat di luar karet itu. Karena ya karet itulah ruangnya. Dia nggak berekspansi kemana-mana. Ruang itu tercipta saat dia meregang. Terus pertanyaannya, kenapa sih otak kita selalu pengen nanya, sebelum Big Bang ada apa? Nah, dalam filsafat sains, ini namanya category mistake atau kesalahan kategori. Kita naruh suatu konsep di keranjang logika yang salah kaprah. Kata sebelum, itu kan cuma berfungsi di dalam sistem di mana waktu udah berjalan, ya kan? Maksa make kata sebelum, untuk momen di mana waktu aja belum eksis, itu kalimat yang mungkin benar secara tata bahasa, tapi secara makna, itu nol besar. Ada analogi brilian banget dari filsuf Gilbert Ryle soal ini. Bayangin temen lu datang keliling kampus lu. Dia udah lu ajak lihat perpustakaan, gedung rektorat, lab komputer, terus dia nanya, "Loh, terus universitasnya mana?" Dia gagal paham kalau universitas itu bukan satu gedung fisik tersendiri, tapi tatanan dari semua gedung tadi. Sama persis, pas lu nanya waktu sebelum Big Bang, lu nyari waktu sebagai panggung eksternal. Padahal waktu itu murni properti internal dari alam semesta itu sendiri. Oke, kita masuk ke babak kedua. Gimana data dan matematika kuantum ngebuktiin kalau sesuatu bisa banget muncul dari ketiadaan? Buat orang awam, yang namanya ketiadaan itu ya sekadar ruang yang kosong gak ada isinya. Tapi dalam matriks fisika modern, ketiadaan mutlak itu berarti absennya dimensi ruang dan waktu itu sendiri. Lebih gilanya lagi, ruang vakum yang lu kira kosong melompong, aslinya di level mekanika kuantum adalah medan energi yang terus mendidih dengan fluktuasi yang nggak pernah berhenti. Nggak ada tempat yang benar-benar hampa di level kuantum, selalu ada energi. Makanya Stephen Hawking, fisikawan legendaris kita, pakai analogi kutub utara tadi. Di dalam proposal tanpa batasnya, Hawking ngejelasin kalau alam semesta awal itu bentuknya halus, tertutup, kayak permukaan bola biliar tanpa tepi atau titik awal yang tajam. Dimensi waktu itu pelan-pelan muncul merayap dari dimensi spasial. Jadi kalau lu nanya soal sebelumnya, itu udah nggak relevan secara geometri. Kalau waktu bukan sesuatu yang fundamental, terus dari mana datangnya? Waktu itu sifatnya emergent. Konsepnya persis kayak algoritma FYP di TikTok lu. FYP itu nggak ada bentuk fisiknya kan? Dia itu lahir dari miliaran interaksi rumit kayak likes, share, sama watch time. Nah, sama persis, waktu lahir dari interaksi kompleks tingkat dewa, mulai dari keterikatan kuantum antar partikel, gradien entropi termodinamika yang bergerak dari rapih jadi berantakan, sampai dekoherensi kuantum. Di level fisika paling dasar, waktu itu sebenarnya nggak ada. Dia cuma ilusi supra rapi yang dirangkai sama otak kita dari interaksi-interaksi ini. Nah, ini dia data esensialnya. Lu pasti sering dengar dogma klasik, mustahil sesuatu tercipta dari ketiadaan. Secara empiris sains, dogma itu udah usang. Kuncinya ada di persamaan simpel ini, Q total sama dengan 0. Di dunia partikel, ini melambangkan keadaan tanpa muatan, sebuah ketiadaan yang absolut secara sistemik. Persamaan ini secara brutal ngejawab debat abadi para filsuf selama ribuan tahun soal penciptaan. Angka 0 itu bisa banget dipecah jadi plus Q ditambah minus Q. Dari keadaan vakum kuantum yang mendidih tadi, tiba-tiba lahir elektron dan positron, partikel dan antipartikel. Kita benar-benar dapat energi dan materi nyata tanpa melanggar satupun hukum kekekalan fisika. Sesuatu itu bisa tercipta dari ketiadaan, asalkan keseimbangan positif dan negatifnya tetap terjaga sempurna. Game changer banget kan? Babak ketiga, apa implikasinya dari semua realitas kuantum ini buat masa depan spesies manusia? Lo pernah dengar soal The Big Bounce nggak?
Jadi, teori gravitasi quantum loop itu ngasih hipotesis yang cukup sinting kalau Big Bang kita ini sebenarnya bukan titik awal dari segala-galanya. Coba lu bayangin, alam semesta mengerut jadi luar biasa padat sampai nyentuh level densitas Planck. Di titik paling ekstrem itu, efek kuantum mengubah gravitasi yang tadinya narik jadi nolak dengan sangat brutal. Hasilnya, alam semesta memantul dan berekspansi lahir kembali. Jadi bisa aja, alam semesta tempat kita hidup ini cuma satu fase reinkarnasi kosmik dari alam semesta tua yang udah mati miliaran tahun lalu. Dan yang lebih bikin merinding lagi, ada konsep timelessness dari persamaan Wheeler-DeWitt. Konsep ini menyatakan kalau waktu itu sama sekali nggak eksis untuk alam semesta secara keseluruhan. Kalau lu punya kekuatan buat ngambil satu langkah keluar dari batas alam semesta dan ngelihat semuanya dari luar, nggak ada yang berubah, nggak ada yang bergerak. Waktu itu murni cuma ilusi yang dirasain sama kita, para pengamat berkesadaran yang terjebak mutlak di dalam sistemnya. Dan disinilah kita nabrak dinding pembatas dari kapasitas ras manusia. Di satu sisi, sains empiris ngasih kita data ukur kuantitatif dari sisa peninggalan kosmik. Tapi pas kita nyampe di limit batas, di mana rumus matematika kita sendiri literally hancur lebur dan gak masuk akal lagi, kita terpaksa masuk ke ranah spekulasi filosofis. Kita nyampe di titik presisi di mana sains dipaksa bertekuk lutut dan berubah jadi filsafat murni. Ini bukan sekedar karena teleskop kita kurang canggih, tapi ini bisa jadi adalah limit absolut dari struktur komputasi otak ras manusia. Jadi gue pengen ninggalin lo dengan pemikiran ini. Kalau waktu pada dasarnya cuma sekedar alat atau ilusi yang diciptain sama kesadaran kita buat memproses alam semesta yang aslinya diam tak lekang oleh waktu, apakah kosmos ini berevolusi dan sengaja melahirkan ras manusia, sekedar supaya alam semesta punya cara untuk merasakan keberadaannya sendiri? Gue bener-bener pengen tahu gimana otak lu memproses paradoks ini. Coba debat secara logis di kolom komentar, gue tunggu.